Berita terkini, Donald Trump baru saja menyatakan bahwa Amerika Serikat malam ini akan melancarkan serangan baru ke Iran, lalu merebut Pulau Khark dan fasilitas infrastruktur minyak serta gas lainnya di negara itu. Dan setelah malam kedua serangan besar-besaran ke Iran, Donald Trump bahkan membuka kemungkinan penggunaan senjata nuklir terhadap Iran jika rezim di Teheran tidak mau membuat kesepakatan. Informasi ini hari ini disampaikan oleh jurnalis Amerika Seymour Hersh dengan mengacu pada data dari ruang situasi Gedung Putih. Malam ini Amerika Serikat menembakkan hampir 50 rudal Tomahawk ke Iran, sementara pesawat Amerika Serikat dengan tenang berada di wilayah udara Iran. Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan terhadap stasiun radar Iran, sistem komunikasi dan fasilitas pertahanan udara di seluruh Iran. Dan ini, omong-omong, bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan, karena memang benar Iran terbakar pada malam hari. Sebagai balasan, Iran kembali menutup Selat Hormuz dan menembakkan rudal ke fasilitas Amerika di wilayah tersebut. Secara bersamaan, Iran menuduh Amerika Serikat telah menghancurkan waduk air minum serta menyerang kapal sipil di Selat Hormuz, yang mengakibatkan kematian warga negara India sehingga memicu skandal internasional baru antara Amerika dan India. Namun sementara itu, Trump semakin meningkatkan taruhannya dan memberi isyarat bahwa serangan besar-besaran terhadap Iran sebenarnya sudah lama dipersiapkan. Meskipun alasan formal untuk serangan tersebut adalah penembakan helikopter Amerika oleh Iran pada hari Senin. Di Teheran telah dikonfirmasi bahwa meskipun penembakan kembali terjadi, negosiasi dengan Amerika Serikat memang masih berlangsung. Dan pihak Iran menuntut tebusan sebesar 12 miliar dolar dari Amerika Serikat agar Iran benar-benar memulai negosiasi yang layak tentang program nuklir dan setuju untuk menghentikan perang. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas bersama topik-topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri suka pada episode ini, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita-berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, militer Amerika untuk malam kedua berturut-turut melancarkan serangan ke Iran. Di Washington, mereka tidak menyembunyikan bahwa tujuan serangan ini adalah untuk memaksa Teheran menyerah dan menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah menyerang sarana pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, dan fasilitas pertahanan udara di seluruh Iran. Ledakan terdengar di kota-kota dekat ibu kota Teheran, termasuk Karjak, Minab, Nazarabad, dan Karaja. Fasilitas lain yang menjadi target serangan Amerika Serikat berada di dekat Selat Hormuz, termasuk Sirik, Bandar Abbas, Qeshm, dan Pulau Khark itu sendiri. Ini adalah pusat minyak terpenting di Teluk Persia. Setelah serangan itu, Trump dalam siaran Fox News menyatakan bahwa besok Amerika Serikat akan membombardir Iran, kutipannya, sampai hancur lebur jika Teheran menolak menandatangani perjanjian yang diajukan Washington. Dan hari ini, bahasa Trump bahkan lebih kasar lagi. Dia berkata secara harfiah, "Kami akan membombardir mereka sampai habis-habisan." Selain itu, Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah menggunakan 49 rudal jelajah Tomahawk, dan sebagian serangan dilakukan terhadap fasilitas di dekat Teheran. Presiden Amerika Serikat juga menyatakan bahwa jet tempur Amerika beroperasi di wilayah udara Iran, menghancurkan stasiun radar dan sistem pertahanan udara. Selain itu, Trump menyampaikan bahwa pada malam hari dirinya dihubungi oleh pejabat tinggi Iran dan mereka meminta agar pengeboman dihentikan. Sebagai tanggapan, dia menyatakan bahwa serangan akan segera dihentikan. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan seorang jurnalis yang berbicara dengan Trump di siaran Fox News. Saya bertanya, apa yang akan terjadi jika orang Iran tidak mau menandatangani atau menerima tawaran yang diajukan oleh negosiator Amerika? Presiden Trump berkata, saya kutip, "Besok malam kita akan membombardir mereka sampai hancur lebur." Dengan demikian, Presiden masih membuka opsi militer dalam perundingan jika orang Iran tidak mau menandatangani kesepakatan ini secara sukarela, yang pada akhirnya akan membuka Selat Hormuz dan menjamin bahwa mereka tidak dapat mengembangkan program nuklir untuk membuat bom nuklir. Dan pada siang harinya, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan besar ke Iran malam ini. Dan kemudian akan merebut Pulau Khark dan fasilitas infrastruktur minyak lainnya di negara itu. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan terpenting dari Donald Trump. Amerika Serikat akan menyerang Iran yang armada lautnya, angkatan udaranya, radar, pertahanan udara, dan semua bentuk pertahanan lainnya bersama dengan sebagian besar kemampuan ofensifnya telah dihancurkan. Akan memberikan serangan yang sangat kuat malam ini.
Pada suatu saat di masa depan yang tidak terlalu jauh, kami akan menduduki Pulau Khark dan titik-titik infrastruktur minyak lainnya, serta mengambil kendali penuh atas pasar minyak dan gas mereka. Kurang lebih seperti yang kami lakukan dengan Venezuela, yang berjalan sangat baik-baik untuk Venezuela maupun untuk Amerika Serikat. Selain itu, jurnalis Amerika dan peraih penghargaan Pulitzer, Seymour Hersh, menyatakan bahwa menurut informasi dari sumbernya di Gedung Putih, Trump pernah menanyakan kepada bawahannya tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir terhadap Iran. Dia meyakinkan bahwa Trump minggu ini membahas beberapa kali seberapa mungkin menyerang Iran dengan senjata nuklir, jika negara itu tetap tidak mau membuat kesepakatan bahkan setelah serangkaian pemboman baru. Jurnalis tersebut menyatakan bahwa pembicaraan itu berkaitan dengan serangan terhadap fasilitas bawah tanah produksi rudal di Iran. Kepala Gedung Putih juga memiliki ide untuk memperingatkan otoritas Iran bahwa Washington sangat serius mempertimbangkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir agar Iran mau membuat konsesi. Pada saat yang sama, Iran membalas serangan Amerika Serikat pada malam hari dengan meluncurkan serangan ke pangkalan-pangkalan Amerika. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan bahwa mereka telah melakukan serangan balasan terhadap 18 fasilitas Amerika di pangkalan udara di Kuwait dan Bahrain, serta terhadap armada kelima Angkatan Laut AS Serikat di Bahrain. Kemudian, Korps Pengawal Revolusi Islam melaporkan bahwa untuk malam kedua berturut-turut, mereka menyerang pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan menembakkan 12 rudal balistik ke sana. Selain itu, Komando Gabungan Iran juga memperingatkan bahwa mereka akan menembak setiap kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz. Media Iran saat ini menulis bahwa 2 kapal Amerika telah ditembaki. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat membantah laporan tentang penutupan selat tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada satupun kapalnya yang terkena serangan, seraya menambahkan bahwa kapal-kapal komersial tetap melintasi selat tersebut meskipun ada ancaman dari Iran, meskipun hal itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Saat ini, Iran menuduh Amerika Serikat menggunakan metode perang yang tidak manusiawi. Secara khusus, Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Amerika Serikat melakukan serangan yang disengaja terhadap fasilitas air bersih sipil di wilayah selatan Iran, dengan menyatakan bahwa akibat serangan tersebut ribuan warga kehilangan akses ke air minum. Inilah tingkat eskalasi yang bisa dicapai Iran saat ini, yaitu mulai menyerang instalasi desalinasi di negara-negara Teluk Persia. Dan inilah pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, yang mengatakan bahwa pasukan Amerika diduga telah menyerang fasilitas pengelolaan air di Sirik. Dan pagi ini, orang-orang Iran menunjukkan foto puing-puing rudal Amerika yang diduga ditemukan di lokasi serangan terhadap waduk. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Bagai. Amerika Serikat secara sengaja menyerang objek-objek yang sangat vital bagi rakyat Iran. Akibat serangan tersebut, 2 waduk dengan kapasitas total 2.500 meter kubik hancur. Waduk-waduk itu memasok air minum untuk lebih dari 20.000 penduduk di 10 desa di wilayah ini. Ini bukan kerusakan sampingan, ini adalah kejahatan perang yang disengaja dan pelanggaran hak asasi manusia serta hukum humaniter internasional yang sangat jelas. Pada saat yang sama, hari ini Menteri India Sanawal menyatakan bahwa akibat serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang terkait dengan Iran di Teluk Oman, ditemukan jenazah 3 pelaut India. Dan sekarang, India menyerukan kepada Amerika Serikat untuk menghentikan perang. Terjadinya konflik terbuka seperti ini dan serangan Amerika Serikat terhadap kapal yang membawa warga negara India, pada dasarnya berisiko memperburuk hubungan yang sudah tegang antara New Delhi dan Washington. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa pesawat Amerika menembakkan amunisi presisi tinggi ke ruang mesin kapal setelah kru kapal berulang kali tidak mematuhi perintah dari pasukan Amerika. Dalam pernyataan dari Komando Pusat Amerika Serikat disebutkan bahwa kapal Setebelo dihentikan sebagai bagian dari blokade yang sedang berlangsung, yang ditujukan terhadap kapal-kapal yang mencoba mengangkut minyak Iran. Selain itu, Iran menyatakan bahwa kapal kargo yang diduga membawa barang-barang kebutuhan pokok juga terkena peluru Amerika saat dalam perjalanan dari kota Hasab melalui Selat Hormuz di Oman menuju kota Sirik di Iran. Kemudian media Iran merilis video yang menunjukkan kapal tersebut sebagian sudah tenggelam. Menanggapi hal ini, Iran menyatakan bahwa mulai sekarang Selat Hormuz kembali ditutup. Dan kini Presiden Trump sudah menuduh Teheran bermain-main dalam perundingan dan menyatakan bahwa jika harus bernegosiasi dengan bom, maka Amerika Serikat akan melakukannya. Namun perlu dicatat bahwa negosiasi memang masih berlangsung saat ini.
Fakta ini telah dikonfirmasi oleh para mediator Pakistan. Juga diketahui bahwa pagi ini delegasi Qatar telah berangkat dari Teheran, di mana sepanjang malam sebelumnya saat pemboman berlangsung, mereka melakukan negosiasi dengan pihak Iran. Tak lama kemudian, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth juga menegaskan bahwa Amerika Serikat siap terus membombardir Iran sampai negara itu mau membuat kesepakatan. Berikut kutipan dari Pete Hegseth. Malam ini, Komando Pusat akan kembali sibuk karena kami berencana memberikan pukulan keras kepada Iran. Iran memiliki kesempatan untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Pasukan kami akan menggempur fasilitas-fasilitas penting di Iran. Ini dilakukan bukan untuk memulai kembali perang, tetapi untuk menentukan syarat-syarat kesepakatan. Jika kami harus bernegosiasi dengan bom, maka kami akan bernegosiasi dengan bom. Saya harap Iran mengambil keputusan yang tepat. Nah, di Gedung Putih telah disampaikan bahwa Trump telah merencanakan operasi militer besar-besaran namun singkat dan jangka pendek, yang tujuannya adalah untuk memaksa Iran mengubah posisinya dalam perundingan. Perlu dicatat bahwa Trump yang menunggu jawaban Iran atas tawaran terbarunya selama hampir 2 minggu semakin kecewa, dan dia sendiri mengakuinya secara jujur. Dan di episode terpisah hari ini di kanal YouTube ini, saya juga akan menceritakan bagaimana tepatnya Donald Trump sampai pada keputusan untuk kembali membombardir Iran. Ada beberapa bocoran menarik yang muncul. Dan mengapa sumber-sumber meyakinkan bahwa kesepakatan itu sebenarnya bisa saja ditandatangani pada akhir Mei, jika saja Trump tidak ingin menambahkan perubahan baru pada menit-menit terakhir dalam nota kesepahaman dengan Iran. Di sini saya akhiri dulu, silakan subscribe ke kanal ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Berikan like dan tulis pendapat serta kesimpulan Anda di kolom komentar. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.